Kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Mari kita pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hingga kita bisa bertemu kembali. Mari kita bersama-sama belajar dari surat Kolose pada pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat, yang demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, menjadi tema kita pada saat ini ialah bersyukur karena menjadi Kristen. Di dalam tulisannya, Rasul Paulus di dalam mengawali setiap tulisannya, ia mendasarkan kepada salam yang datangnya dari saudara-saudara para rasul, dari Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat yang dihadapinya. Demikian juga pada saat ini saya menyampaikan salam kepada seluruh saudara-saudara Kristen yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa turun atas Bapak Ibu sekalian. Amin. Kekasih Kristus, sering kita mudah mengucapkan syukur kalau kita misalnya mendapatkan pekerjaan atau pertanian kita yang menghasilkan buah yang bagus, atau anak kita lulus dari kuliah atau hal-hal yang lain, yang menjadikan kita ucapan syukur karena di dalam hati kita merasakan bergembira akan pertolongan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini dalam tema kita ialah bersyukur karena kita menjadi Kristen. Pernahkah Bapak Ibu di dalam batin dan hati kita, benar-benar batin dan jiwa kita merasakan pertolongan Tuhan, merasakan pengampunan Allah yang diberikan bagi kita sebagai orang Kristen? Kekasih Tuhan, banyak orang menjadi letih dan lesu karena pemahaman Kristen yang kurang pas, sehingga menjadi bahwa Kristen hanyalah semacam agama seperti banyak orang pada umumnya, sehingga menjadi Kristen tidak semangat karena di dalam hati kecilnya tidak terjadi perubahan kehidupan yang lebih baik di dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, ayat yang kita baca ini adalah ucapan syukur Rasul Paulus di dalam setiap suratnya, karena dia bisa berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Rasul Paulus bahkan berdoa di dalam setiap pertemuan itu mendasari seluruh suratnya kepada jemaat yang dijumpainya. Kami selalu mengucap syukur, kami adalah para rasul, mengucapkan syukur karena terjadinya orang-orang yang memahami dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia berdoa dan mengucap syukur? Karena terjadinya perubahan kehidupan dari orang-orang yang dulu tidak mengenal Allah, yang harus hidup di dalam dosa dan tidak menikmati kehidupan, dan ada dalam ancaman kuasa maut, sekarang telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Berarti dengan demikian ada perubahan hidup yang terjadi dalam setiap orang yang menerima Injil Yesus Kristus itu. Injil ialah kehadiran Kristus sendiri di tengah-tengah dunia, di mana Allah mengasihi kita semua manusia yang mengalami maut atau mati karena dosa,
karena kehidupan manusia yang menyeleweng atau menyimpang dari kehendak Allah, yang harusnya kita mendapatkan hukuman maut, tapi oleh karena kasih Allah di dalam Kristus memanggil kita menjadi bagian dari anak Allah. Dan kita mendapatkan pengampunan dosa sehingga kita mendapatkan jalan kehidupan, di mana kita merasakan hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Bahkan oleh karena kasih setianya, Tuhan Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut itu di dalam kayu salib, sehingga kita memperoleh kehidupan di dalam kehidupan yang abadi dan kekal. Sehingga kita bukan menjadi bagian orang-orang yang akan mendapatkan hukuman Tuhan, tapi kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena itu dia selalu berdoa. Artinya di dalam diri para rasul itu senantiasa merindukan kehidupan yang berkembang bagi para jemaat Tuhan yang dilayaninya, agar semakin mengalami kehidupan yang baik di dalam Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dan merasakan di dalam hati dan jiwanya bahwa oleh karena kematian dan salib Kristus, kita yang percaya kepada Yesus Kristus mendapatkan keselamatan yang abadi. Nah, keselamatan yang amat mahal itu telah kita peroleh, karena itu menjadikan Rasul Paulus dan murid Kristus sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena itu kekasih Kristus, kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Artinya bahwa pengalaman iman di dalam Tuhan Yesus Kristus itu memungkinkan dia berhubungan dengan semua orang dengan sukacita dan menyebutnya sebagai orang kudus. Kudus berasal dari kata kadus yang berarti dipilih oleh Allah. Oleh karena kasih setianya kepada manusia, sehingga manusia mendapat bagian anak-anak Allah dan memperoleh warisan kerajaan surga, kerajaan yang kekal abadi bagi kita. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan Yesus Kristus, ada hal-hal yang perlu saya pertanyakan di dalam iman kita. Misalnya begini, apakah saudara-saudara sering bersyukur karena telah menjadi Kristen atau pengikut Kristus? 2, apakah saudara-saudara tertib berdoa bagi anak-anak, keluarga yang belum mengenal Kristus agar bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus? 3, apakah saudara-saudara menjadi anggota jemaat yang aktif, bukan menjadi warga jemaat yang pasif, dan mau berlebih sungguh-sungguh di dalam pemberitaan Injil Tuhan, bahkan juga turut membiayai pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita? Demikian kiranya pertanyaan-pertanyaan ini menggugah kita sekalian untuk menjadi orang Kristen yang aktif di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.